bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat
Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di ibadah saat ini. Kita akan mulai ibadah saat ini. Biarlah Bapak Ibu semua yang mempersiapkan diri, biar kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita akan mulai dalam doa. Kami bersyukur Tuhan hari-hari yang kalian latih Tuhan, dan mengasuh sampai minggu ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin melakukan hati kami Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu melimpah atas kami semua anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai Tuhan ibadah saat ini, dan kami naikkan semua doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman
berkuasa menyelamatkan, seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Engkau besar Tuhan, Engkau yang sempurna. Begitu kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah membuktikan semuanya buat kami. Engkau menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin dengar firman-Mu Tuhan. Kami syukur setiap hari. Terima kasih Tuhan. Shalom sikit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Engkau fikirkan
Kristus, puji Tuhan. Kembali kita boleh bertemu hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara kasih Kristus. Bapa di surga, kami berdoa saat ini, Tuhan, terima kasih kalau kami ada saat ini semuanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah rahmat-Mu Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur, terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik atas hidup kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara, ambil alih akan semuanya ini, baik khususnya hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkati secara khusus hamba-Mu ya Tuhan. Berkat pengurapan Tuhan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang nampak, Engkau yang makin besar, hamba-Mu yang makin kecil. Kemudian nama Tuhan Yesus yang dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami selalu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara kasih Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini berkenan kepada Tuhan terambil dari Galatia 1 ayat 10. Saya bacakan saudara. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudara kasih Kristus, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya banyak orang yang hanya ingin berkenan kepada Tuhan, bukan berusaha menjadi orang yang berkenan. Maunya berkenan, namun tidak mau taat. Dalam kehidupan kita orang percaya, langkah kita yaitu kita harus wajib untuk berkenan kepada Tuhan. Dan ini mutlak, syarat mutlak dari Tuhan sendiri. Saya sendiri berusaha, saya serius untuk berkenan kepada Tuhan. Kita ini butuh Tuhan, saudara. Kita butuh untuk menjadi berkenan kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudara kasih Kristus, pertanyaannya sekarang, apa itu berkenan kepada Tuhan? Lihat dalam firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 91 ayatnya ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Berbicara suatu hidup intim dengan Tuhan. Dikatakan hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan di sini berbicara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ada suatu hubungan intim, hidup intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Poin yang kedua, pertanyaannya yaitu bagaimana berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam firman Tuhan Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Kristus. Tentunya kita sama mengetahui siapakah tokoh Raja Daud ini. Ternyata Raja Daud ini seorang yang dikenal Tuhan. Hatinya Tuhan berkenan kepada Daud, saudara. Tuhan bangga dan kagum akan Daud. Sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita katakan, Tuhan, aku bangga kepadamu, aku kagum akan Kau Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan bangga dan kagum akan kita? Kalau ini Raja Daud, Tuhan sendiri katakan bagaimana hatinya berkenan. Bagaimana Raja Daud berkenan di hati Tuhan. Tuhan bangga dan kagum akan Daud. Saudara-saudara kasih Kristus, di sini jelas dikatakan untuk kita berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Kristus. Mari kita lihat dalam Markus, firman Tuhan Markus 6 ayat 53 dan 56.
Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu, mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan, saudara kasih Kristus. Dalam firman Tuhan Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 dikatakan di sini bagaimana Tuhan mendapati orang-orang yang dikenanya. Tuhan mendapati orang-orang yang dikenanya. Di situ dikatakan mereka berlari-lari untuk mencari perkenanan Tuhan. Mereka berlari dari sini dikatakan itu suatu yang serius. Berlari sini serius, saudara. Kadang kita ini saja terlalu bermain, saudara. Kita harus serius dengan Tuhan. Kita ini yang butuh Tuhan, saudara. Hanya orang yang serius dan berlari mencari perkenanannya Tuhan. Saya teringat tentang Sakeus. Sakeus di sini ternyata dia punya kiat-kiat tersendiri, yaitu berlari-lari. Berlari-lari di sini, saudara, bukan hanya fisik saja, tapi roh kita ini, saudara. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari perkenanan Tuhan, kita perlu berlari-lari, kita perlu serius dengan Tuhan. Berkenan, sudah tahu berkenan adalah syarat di hadapan Tuhan. Tapi dasarnya kita ini sendiri yang memang tidak mau berlari-lari. Kita ini yang tidak serius, tidak mau berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Kristus, ketika saya mengerti untuk berkenan, saya serius untuk berkenan kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudara kasih Kristus, untuk berkenan kita pun harus siap. Saudara-saudara kasih Kristus, pasti saudara ingat salah satu tokoh, yaitu Ratu Esther. Ratu ini, untuk dia berkenan kepada raja mereka waktu itu, Raja Ahasuerus, dia harus mempersiapkan diri selama 12 bulan. 1 tahun, saudara, mempersiapkan diri untuk berkenan diterima oleh raja. Untuk sampai berkenan, kita harus pun mempersiapkan diri. Rasul Paulus di situ dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Mari kita baca bersama. Kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Untuk sampai berkenan pada Tuhan, dia berusaha, dia sungguh-sungguh untuk sampai berkenan kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Kristus. Akibat berkenan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini, saudara. 2 hal ini yang saya dapatkan akibat dari kita berkenan. Untuk poin yang pertama, firman Tuhan Mazmur pasal 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Perhatikan, saudara, ternyata kalau kita lihat di sini, Tuhan menetapkan hanya pada orang yang berkenan padanya. Poin yang kedua, akibat kita berkenan. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 di situ jelas dikatakan, karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Perhatikan, saudara, orang yang dikenal Tuhan katakan dia akan berikan kepada kita hikmat, pengetahuan, kesukaan dari Tuhan, saudara, bukan kesukaan manusia, kesukaan dari Tuhan, sukacita Tuhan, saudara. 2 hal ini yang Tuhan akan berikan pada kita. 2 hal ini yang kita akan terima dari Tuhan pada saat kita berkenan.
pastikan hari-hari ke depan kita menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kasih Kristus, kita satukan hati kita berdoa. Aba Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah berbicara pada kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara, Kau nyatakan untuk kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Orang-orang berkenan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau Tuhan, Roh Kudus berbicara pada kami, bawa kami lebih lagi, lebih dalam, lebih akrab, lebih intim kepada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu itu Tuhan, berkenan kepada-Mu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami mau Roh Kudus apa yang berbicara terus pada kami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kami, hidup kehidupannya selalu dan selalu menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan, hidup yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus sempurnakan akan firman-Mu yang telah disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami selalu. Haleluya. Amin. Saudara, kita membacakan Mazmur 1 sebagai doa kita agar itu menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangan supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, sekali lagi tentunya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua lembaga tinggi negara, DPR, MPR, MA, Mahkamah Konstitusi, TNI, Polri ya Tuhan, aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang berotoritas atas semuanya, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan getar akan Tuhan, seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Bapa, biar kiranya bangsa kami bebas dari virus corona, bangsa kami bebas dari resesi ekonomi, bangsa kami senantiasa ada dalam damai dan sukacita-Mu, ada dalam keamanan, kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan dan kejayaan ya Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu dan di rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, bangsa kami biarlah senantiasa ada dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Radio dengan keempat wakilnya, buat Bapak Pendeta Budi Sastra Diputra, dan juga untuk semua gembala cabang ranting dan semua gembala kul lain Tuhan dimanapun berada. Bapak, kami serahkan mereka sebagai dalam tamu, biarlah semuanya boleh menjalankan tugas pelayanannya seluruh dengan kehendak rencana Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka Tuhan, pimpinan penyertaan sempurna atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar GB 3 memasuki tahun 2021 Tuhan, tahun integritas, the year of integrity Tuhan. Biarlah setiap kami, keluarga besar Gemar 3, kami mau dengan segala rendah hati dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas sesuai dengan standar nilai integritas kerajaan surga-Mu ya Tuhan.
agar saat Engkau datang kali kedua yang sudah sangat dekat, setiap kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di awan-awan yang permai. Bahkan tidak hanya kami, tetapi keluarga kami, keluarga besar kami, sanak famili kami, sahabat kerabat kami, tetangga muka belakang kiri kanan kami yang belum percaya kepada-Mu Tuhan, belum menjadi bagian dari kerajaan surga yang belum diselamatkan Tuhan, Engkau selamatkan juga mereka Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, menyambut Engkau di awan-awan yang permai, menjadi bagian kerajaan surga-Mu, kekal bersama Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa setiap yang mengalami kelemah tubuh, Tuhan Kau memberikan kesehatan dan kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkahi, sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau jalan keluar atas setiap pergumulan mereka, dan memasuki tahun integritas ini Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kami memiliki nilai-nilai kehidupan, karena kehidupan kami penuh dengan integritas sesuai dengan standar kerajaan surga-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang menopang kami, sehingga kami mampu untuk senantiasa berdiri di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan pelayanannya, apapun yang dikerjakan oleh umat jemaat keluarga besar bertiga dan keluarga besar kami dimanapun berada, Engkau membuatnya berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui semuanya itu Tuhan, kami boleh kembalikan untuk menjalankan kemuliaan nama-Mu melalui seluruh aktivitas kehidupan kami, dimanapun kami berada sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan yang penuh bahwa kami ada dalam tuntunan-Mu, dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas karena Engkau yang menopang kami dan memampukan kami melakukannya. Terpujilah nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari satukan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, berkati dan sangat masih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan berfirman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, the year of integrity. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.